Penyebab kegagalan bisnis coffee shop dan solusinya. Yang pertama, biasanya karena si pemilik bisnis coffee shop buta tentang bisnis coffee shopnya. Buta dalam hal marketnya, dia nggak tahu market potensialnya itu siapa. Kemudian model bisnis yang dipakai seperti apa. Apakah orang datang ngopi atau member get member atau yang lainnya. Dia juga buta tentang alur bisnis coffee shopnya. Dia nggak tahu alur bisnisnya seperti apa. Bagaimana alur mulai dari permulaan, memilih bahan baku, mengoperasikan bisnisnya, bagaimana menjalin hubungan dengan pelanggannya, bagaimana mengamankan sistem manajemen dalam bisnisnya. Dia buta tentang hal itu. Kemudian dia juga buta tentang manajemen bisnisnya. Yang membedakan sebuah bisnis dan berdagang itu ada di manajemennya. Bagaimana kita mengelola manajemen bisnis coffee shop itu agar terus berkelanjutan. Dan dia juga buta tentang cara mengelola tim bisnisnya. Jangankan super tim, memilih karyawan pun masih sering salah. Lalu dia juga buta tentang strategi bisnisnya. Berharap orang datang, orang lewat, mampir ke coffee shopnya, membeli lebih banyak. Lalu kemudian yang kedua, penyebab kegagalan bisnis coffee shop yang kedua adalah mindset bisnisnya tidak tepat. Mindset bisnis yang tidak tepat seperti apa? Mindset bisnis yang bisnis itu dia anggap sebagai mesin duplikasi uang modalnya. Yang namanya bisnis itu ada faktor resikonya, bukan mesin duplikasi uang modal. Jadi pintar-pintar kita mengelola faktor resiko tersebut. Dia menganggap bahwa orang beli kopi itu karena enaknya atau baristanya yang hebat. Kemudian juga dia menganggap orang yang beli kopi itu karena tempatnya bagus. Kemudian karena pelayanannya ramah atau karena mesinnya yang canggih. Atau yang lebih parah lagi, orang beli kopi karena di tempatnya yang paling murah. Kebanyakan pebisnis masih menggunakan mindset berdagang. Gunakan mindset sebagai seorang pebisnis. Lalu penyebab kegagalan yang ketiga adalah strategi bisnisnya masih egosentris. Dia merasa punya modal dan dia merasa idenya selalu benar. Coba cek, coba introspeksi. Orang yang punya modal biasanya selalu merasa idenya benar. Ini yang bahaya. Dia merasa pembeli akan datang dengan sendirinya karena dia buka coffee shop. Yang ketiga, mereka mempersulit terkoneksi dengan coffee shop, mempersulit si market terkoneksi dengan bisnis coffee shopnya. Dibuat ribet ordernya, dibuat susah pelayanannya. Generasinya sudah berbeda. Ketika mereka merasa sulit sedikit, mereka langsung pindah ke tempat lain dan mungkin tidak akan kembali ke bisnis kita. Lalu kemudian mereka tidak memperhatikan customer journey. Customer journey mulai mereka sebelum menjadi customer. Mereka melakukan apa saja yang mereka inginkan, bagaimana alurnya mereka datang, bagaimana kita cara mengelola ketika mereka sudah datang supaya lebih naik lagi penjualannya, supaya customer lebih senang lagi, lebih happy lagi. Lalu mereka strategi egosentrisnya itu tidak saling menguntungkan. Terlihat sekali sebuah bisnis coffee shop hanya mementingkan keuntungan untuk dirinya sendiri saja, bukan melayani kebutuhannya orang. Itu strategi bisnis egosentris. Harusnya win-win solution, saling menguntungkan antara pemilik bisnis, antara sebuah bisnis dan konsumennya. Lalu kemudian strategi bisnis egosentris lainnya adalah tidak pernah mengelola dan mengkonversi database yang ada. Atau jangan-jangan malah belum punya database, hanya sekedar membuat kopi dan berharap orang datang, membayar, membeli, lalu selesai. Besok cari konsumen lagi. Mau sampai kapan? Ini kesalahan yang ketiga. Lalu bagaimana sih solusinya? Yang pertama, solusi yang pertama itu kita harus menyesuaikan dengan situasi yang ada. Situasi itu seperti apa? Trennya seperti apa saat ini? Karena mungkin tren kopi 3 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu berbeda dengan tahun ini. Kemudian kompetitornya seperti apa? Kompetitor 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu sama hari ini berbeda. Baik itu kemampuan kompetitornya, skala kompetitornya, strategi kompetitornya, kita harus benar-benar melihat situasinya seperti apa. Lalu yang kedua, sesuaikan dengan kondisinya. Kondisi dalam artian lokasi. Jadi lokasi kita ada di mana?
bagaimana tempat lokasi kita, misalkan tempat parkirnya seperti apa, besarnya seperti apa, muat berapa mobil, muat berapa motor, terus bagaimana tempat duduknya di tempat kita, itu perlu kita sesuaikan. Kita harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan kita juga, karena masing-masing punya keuangan bisnis yang berbeda, daya tahannya berbeda. Kalau daya tahan kita hanya sebentar, tidak terlalu lama, tidak bisa mengulur waktu yang panjang dengan keuangan yang kita miliki, berarti kita harus pakai jurus sniper misalnya, yang harus tepat meskipun itu hanya beberapa peluru. Beda lagi kalau kita punya keuangan yang cukup panjang, kita bisa pakai strateginya Rambo, pakai senjata otomatis, sekali tembak bisa langsung keluar 4 peluru, 6 peluru. Lalu kemudian sesuaikan juga dengan kondisi sumber daya manusianya, karena di setiap lokasi, di setiap wilayah itu berbeda kondisi SDM-nya, baik itu secara skill, kemampuan, pengetahuan. Kalau kita mau import SDM dari luar, tentu kita konsekuensinya adalah memberikan gaji yang lebih tinggi daripada SDM yang ada di tempat kita saat ini, yang lebih unggul saat ini. Strategi yang berikutnya adalah brand positioning. Bisnis kita mau dikenal seperti apa? Lalu baru kemudian kita lanjutkan ke yang kedua, di marketingnya. Strategi marketing yang harus kita buat sebaik mungkin sesuai dengan situasi dan kondisinya tadi. Lalu kemudian setelah marketing, orang ngumpul banyak, orang tertarik lebih banyak melihat bisnis kita lebih sering, waktunya kita membuat strategi sellingnya, baik itu upselling, downselling, cross selling yang ada di bisnis coffee shop kita. Lalu kemudian CRM ini Customer Relationship Management. Jadi sederhananya itu bagaimana cara kita mengelola pelanggan-pelanggan kita dengan menjalin hubungan sebaik mungkin, terutama customer lama yang loyal. Masing-masing coffee shop itu ada rohnya tersendiri. Jika Bapak Ibu punya coffee shop, kebetulan punya coffee shop, kira-kira masalahnya apa sih yang selama ini sering terjadi? Oke, terima kasih. Sampai ketemu di next video.